Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks dan ada 6 saham yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama MNCN, kedua HMSP, ketiga Gudang Garam, keempat Astra Internasional atau ASI, kelima Atam, dan keenam SCMA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, naik ke level resistannya di 5233, breakout resistannya berarti di 5200 seperti analisa saya kemarin. Bagaimana peluang IHSG untuk besok? Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG bisa dikatakan akan mengarah ke 5400 tapi pelan-pelan ya. Kemungkinan juga akan ada koreksi, kalaupun besok koreksi ya harusnya tidak lebih dari 5150 ya, di EMA 150-nya. Dan bahkan ya maksimal IHSG turun sampai 5100, itu maksimal harusnya IHSG ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat bar chart di atas 0 sudah terbentuk dan terbentuk juga golden cross hari ini ya, arah IHSG ke arah atas. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada MNCN yang pada hari ini ditutup naik cukup tinggi 8,52% ke level harga 955. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti analisa saya sebelumnya, MNCN akan menguji resisten di 1000 dan hari ini sempat ke level tertingginya di 975 tapi kemudian dibawa turun. Arah selanjutnya tetap akan ke arah 1000 ya. MNCN akan tetap menguji resistennya di 1000. Resisten kuat yang terbentuk dari bulan Juni 2 bulan yang lalu. Sempat 3 kali diuji namun gagal dan akhirnya saat dia turun dan membentuk triple bottom apabila mampu breakout dari 1000 ya, akan konfirmasi. Kalau konfirmasi breakout dari 1000 ya akan membentuk pola triple bottom dan arahnya ke 1100 bahkan ke 1200 ya. Di 1100 ada EMA 150-nya dan 1200 ada EMA 200. Dan kalaupun dia mampu breakout dari 1200, ada gap di atas ini di 1340, di 1285 juga ada gap dan habis ya, gak ada lagi gap selain itu ya. Seperti itu aja untuk MNCN. Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat NMCN cukup menarik, sudah membentuk golden cross walaupun di bawah 0 tapi arah indikator garis biru mengarah ke atas. Dan hari ini MNCN naik disertai volume. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi pagi setengah jam dari bursa buka itu, dari jam 9.30 sampai jam 10 itu volumenya udah meningkat, udah di atas volume yang hari kemarin. Jadi udah kelihatan peluang untuk MNCN naik dan ternyata akhirnya mampu breakout dari resisten Dynamics EMA 60 di 910 dan mampu tutup di 955. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada HMSP yang pada hari ini naik tipis ya, 0,88%, sempat breakdown atau di low-nya hari ini di 1685 tapi kemudian di sesi kedua dibawa naik. Langsung saja kita lihat teknikalnya bagaimana. Secara teknikal memang mengarah ke 1760. Mengarah ke 1760 itu adalah resisten yang terbentuk sudah 3 kali diuji, sempat 2 kali breakout tapi kemudian di resisten di 2000 dia kembali turun dan menguji lagi, gagal, mencoba turun dan menguji lagi tapi tertahan lagi di EMA 100 di EMA 200 dan kemudian turun. Dan semoga ini menjadi momentum untuk HMSP konfirmasi kembali uptrend. Setelah Bapak Ibu dan teman-teman lihat range sideways HMSP cukup lebar ya, di 1600, di 1530 sampai 1760. Kita lihat besok. Kalau besok HMSP harusnya besok mampu breakout dynamic resisten terdekatnya EMA 20 dan Bapak Ibu bisa lihat bar chart sudah terbentuk di atas 0, bar chart indikator MACD dan indikator garis biru sudah hampir memotong garis indikator merah tapi agak kecil nih, mungkin nggak kelihatan nih, udah menempel ya. Jadi memang arah MSP
minimal menguji resisten di 1750 sampai 1760. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke resisten dynamic EMA 200 di 1840. Jadi cukup menarik untuk HMSP. Apakah bisa spekulasi buy untuk HMSP? Bapak Ibu bisa lihat, kalau mau spekulasi HMSP buy di harga penutupan hari ini di 1720, bisa saja Bapak Ibu cut lossnya di 1600. Cut lossnya di 1600 sampai 1610. Itu dengan potensi kerugian di 6,33%. Bagaimana dengan potensi profitnya kalau beli di atas itu? Kalau mampu breakout agak kecil ya. Ini di resisten dynamic EMA 150 nya aja di kalau dia menguji situ aja di 3%, hampir 1/2, lebih besar kerugian. Tapi harusnya HMSP kalau mampu breakout confirm tutup di atas EMA 150 nya ini, minimal tutup di 1780, arahnya menguji resistennya ini di EMA 200 di 1850. Jadi sekitar 7,7%, jadi 1/2. Ya Bapak Ibu bisa aja pasang trailing stop saat dia mampu breakout dari 1780 ini. Bapak Ibu bisa pasang trailing stop. Kalaupun dia breakdown lagi ke bawah 1780 ya bisa take profit aja. Harusnya MSP ini bisa minimal ke 1850 ya. Kalau saya lihat, kalau bisa confirm breakout, harusnya ini akan jadi momentum HMSP kembali ke harga wajarnya ya. Semoga aja di 2200 sampai 2400. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kita lihat besok aja. Lanjut kita ke saham ketiga, ada Gudang Garam yang pada hari ini turun tipis 0,05% ke harga 51.000. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Gudang Garam cukup menarik. Kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy dan simpan ini saham agak lama di 6 sampai 1 tahun, ini sudah bisa ya. Kalau untuk trading kita coba dulu. Cut lossnya di sini ya, agak jauh kan, di sini di 47.500 cut lossnya dengan potensi ke 57.000. Dan Bapak Ibu bisa lihat Gudang Garam sudah bisa dikatakan terkonfirmasi breakout dynamic resisten EMA 200 nya di 5960. Harusnya terdekat Gudang Garam ini menguji resistennya di 53.000. Bagaimana potensinya kalau ke 53.000? Sekitar 4%, cut lossnya di 6%. Ya sesuaikan aja dengan profil resiko Bapak Ibu, apakah siap dengan kondisi seperti ini untuk beli Gudang Garam di harga penutupan hari ini. Ini kita pasang harga terdekat aja. Kalau cut loss emang kita harus panjangin, minimal ya di bawah EMA 60 nya ini. Kalau di dekat-dekat EMA 150 nya ini kadang bisa ke trigger, tapi ternyata besoknya atau lusanya dia mantul dari EMA 60. Jadi kita pasang di bawah EMA 60 di 47.800 sampai 47.700. Jadi seperti itu untuk Gudang Garam. Gudang Garam 50.300 ini harusnya dipertahankan. Kalau mau saya pasang target di sini aja di 58.500 untuk Gudang Garam kalau mampu breakout dari 53.000 ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kan, harusnya Gudang Garam mempertahankan harga 50.100 nya. Maksimal dia turun sampai 50.100. Tapi kita jaga-jaga tetap di bawah 48.000. Takutnya dia membuat shadow tapi kemudian naik lagi. Dan kita langsung saja ke saham keempat, ada Astra International atau ASI yang pada hari ini naik cukup tinggi 3,35% ke level harga 5.400. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ASI mampu mempertahankan dynamic support EMA 150 dan EMA 20 nya. Potensi ASI akan mengarah ke atas karena Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat hari ini ASI naik disertai volume walaupun tidak signifikan tapi lebih tinggi dari volume sebelumnya, dan indikator MACD bar chart di atas 0 terbentuk dan
Indikator garis biru juga sudah memotong indikator garis merah mengarah ke atas dan perpotongan itu di atas 0. Jadi peluang bagus juga ASI mengarah menguji resisten terdekat di 5.500. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ke 5.680. Menutup gap di 5.680. Dan Bapak Ibu lihat di 6.000 juga ada gap, dan harga wajar ASI ini masih di atas ya, masih di 6.000-an lebih. Jadi masih ada peluang 500 poin ya, sekitar 10% untuk dapat profit dari ASI dalam jangka waktu. Time frame-nya agak kita panjangin ya, 1 tahun lah, maksimal 1 tahun. Jadi kalaupun sebelum 1 tahun bisa dapat 10% ya cukup lumayan kan, daripada simpan di reksadana pasar uang. Apalagi kalau sebelum 1 tahun dia bisa mencapai 10% atau bulan depan atau 2 bulan lagi kan lumayan. Yang penting Bapak Ibu dan teman-teman itu disiapkan trading plan-nya yang suka swing trade, time frame-nya agak dipanjangin. Apakah bisa spekulasi buy? Sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin nunggu beli-beli di dekat sini spekulasi bisa aja. Kalau udah naik duluan ya Bapak Ibu udah. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin beli-beli di bawah sini kan sekitar 9% masih masuk. Nah, sekitar 8% cut loss-nya di 4.700. Kalau Bapak Ibu beli di atas sini kan udah tinggi. Walaupun bisa cut loss di sini, bisa aja Bapak Ibu mau cut loss di sini. Kalau Bapak Ibu siap dengan kondisi seperti ini, cut loss di bawah EMA 150-nya di 5.075. Bapak Ibu cut loss di 5.050 ya bisa aja, tapi dengan resiko bisa saja itu ke trigger, karena kalau dia turun nyentuh itu kan bisa ke trigger. Makanya saya itu biasanya pasang agak jauh. Nah seperti ini, jadi sekitar 13% kan nggak mungkin. Saya itu biasanya ya, sistem trading saya cut loss maksimal di 10%. Itu juga di saham-saham tertentu ya, yang pastinya saham-saham fundamental bagus. Nah kalau beli di 10% jadi Bapak Ibu bisa kemarin beli di 5.150 kan bisa 9% dengan potensi lumayan kan, di 4% lebih. Tinggal pasang trailing stop kalau mampu breakout dari 5.500 untuk ASI. Kita lanjut ke saham kelima, ada Antam yang pada hari ini ditutup turun 3,75%, kalau harga 770. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal Antam koreksi biasa ya Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat, Antam hari ini menyentuh supportnya di 750 dan gap tertutup langsung. Bapak Ibu bisa lihat ini tertingginya high-nya 750 nih, high-nya 750, dan hari ini Antam menutup 750, lowernya di 750. Kemana potensi Antam? Antam masih koreksi biasa kalau saya lihat ya. Selama bertahan di atas 750, Antam tetap akan mengarah ke 900. Selama bertahan di 750, Antam akan mengarah ke 900. Jadi apakah Antam bisa spekulasi buy? Menurut saya bisa spekulasi buy Antam, nunggu di bawah atau nunggu di 770 juga bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di sini aja di 710 sampai 715 bisa spekulasi cut loss di situ, karena kalau Antam ini memang arahnya ke atas, dia tidak akan turun dari EMA 20-nya ini. Jadi kita pasang stop loss di 710 sampai 715, karena di 725 itu ada EMA 20-nya. Jadi kalau dia pun membuat lower di 2 tick dari bawah, nggak kena trigger kita. Jadi seperti itu. Dengan potensi profit berapa kalau beli di 770? Ya 17% lah. Kalau Bapak Ibu agak itu di sini aja, di harga tanggal 7 di 870 sekitar 13% ya, hampir 1/2 lah. Cukup bagus untuk Antam, bisa mulai di watchlist ya, diperhatikan Antam kalau dia besok turun, ataupun Bapak Ibu mau beli di harga 770 bisa aja, tapi disclaimer on ya, bukan ajakan membeli ya, sesuaikan saja dengan strategi trading plan Bapak Ibu dan juga profil resikonya apakah siap. Kalau saya sih siap beli Antam di 770 ini, karena ini bisa dikatakan sudah konfirmasi juga breakout dari resisten 750.
harusnya 750 ini adalah support kuatnya untuk Antam. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada SCMA yang pada hari ini ditutup naik 3,7% ke level harga 1260. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA juga cukup bagus, mampu breakout dari 1250 arah terdekat ke 1300 sampai 1340. Apakah bisa spekulasi buy untuk saham SCMA? Kita cek dulu. Kalau beli di harga 1260 ini terdekatnya ke 1330 sekitar 5%. Cut lossnya bagaimana cut lossnya? Kalau cut lossnya kalau saya cut lossnya ya di bawah EMA 200 nya di 1130 cut lossnya, karena EMA 200 nya ada di 1150. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.